15 ayat 3 sampai 4 berbunyi demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang telah datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus, yang telah bangkit. Saat ini kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh menikmati kemerdekaan, boleh menikmati keselamatan yang sudah Engkau kerjakan lebih dahulu. Dan saat ini kami umat-Mu ada dalam satu persekutuan beribadah, dalam ibadah perayaan Paskah, hari
tidak mampu menghapus dosa-dosa kita, maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia menghapus dosa kita. Bagi setiap orang yang menantikan penyelamatan daripadanya dan merindukan pembaruan hidup, maka kepadanya diberitakan pengampunan dosa. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, asal hidup setia dan taat padanya, kepadanya tersedia keselamatan, seperti janji Tuhan yang difirmankannya. Walau dosamu merah bagaikan kirmisi, dan berubah menjadi seperti salju yang putih. Walau dosamu merah bagai kain kesumpah, dan berubah jadi putih seperti bulu domba. Dengarkanlah firman Tuhan yang mengajak kita semua untuk mati dan bangkit dengan Kristus. Kita membaca kitab Roma pasal 6 ayat 1 sampai 13. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana,
dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kami, kami sungguh bersyukur atas kuasa kasih-Mu yang Engkau nyatakan di perjalanan kehidupan kami. Kami umat-Mu boleh menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Dan saat ini, sebagai jawaban iman kami atas karya selamat, kami ada di rumah-Mu yang kudus ini. Kami ada dalam satu persekutuan merayakan hari kebangkitan Tuhan. Di ibadah Paskah ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau menerangi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca firman, kami boleh mengerti apa maksud kebenaran firman di hidup kami, dan kami boleh mampu mengejawantahkan firman di kehidupan nyata kami sebagai kesaksian kami sebagai orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Hamba-Mu ini yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Dengan penuh kerendahan hati hamba datang memohon, mampukanlah hamba Tuhan, berilah hikmat-Mu bagi hamba saat ini, dan ampunilah salah dan dosa hamba, supaya hamba boleh layak, boleh dimampukan untuk menyampaikan sabda kebenaran firman. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sedia kami mendengarnya. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan. Bacaan kita warga Gemim dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Berbunyi demikian. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat takut. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara
saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan puji-pujian dari pelayan khusus yang hadir dalam persekutuan ibadah ini. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini semua orang percaya yang ada di dunia ini tentu bersyukur kepada Tuhan karena boleh merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan bagi semua orang yang percaya. Kenapa dikatakan demikian? Mari kita berpikir, kalau seandainya Tuhan Yesus itu tidak dibangkitkan. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, dia bilang bahwa tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan,
sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Bahkan saya berani mengatakan, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, tidak ada yang namanya agama Kristen. Tidak ada. Orang-orang yang beragama, yang percaya kepada Kristus, yang sekarang jumlahnya 2 miliar lebih. Ada yang bilang 2,3 miliar, ada 2,4. Kurang lebih 2,3 miliar dari jumlah penduduk dunia yang hampir 8 miliar. Agama terbesar di dunia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang telah mati untuk menebus dosa-dosa manusia, tetapi yang telah bangkit untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Bahkan untuk para pengikut-pengikut yang terus setia melakukan semua kehendak Tuhan. Dan kita percaya bahwa semua hari ini sedang bersyukur karena boleh merayakan hari kebangkitan atau hari Paskah. Sebagai warga Gemim, di perayaan hari Paskah di tahun 2021 ini, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, yang menceritakan tentang kisah nyata tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Penulis ini adalah Lukas, dan Lukas menulis firman Tuhan ini bukan asal tulis, tetapi Lukas menulis firman Tuhan ini dari kesaksian-kesaksian yang nyata orang-orang yang boleh menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus itu sendiri. Itu sebelum dia menulis Injil Lukas, dia telah sampaikan dalam Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, itu gambaran pengikut-pengikut Tuhan yang mulia atau saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Firman Tuhan ini merupakan kesaksian dari perempuan-perempuan kepada pertama para murid, kemudian kepada murid-murid yang lain, dan dari mereka berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus tersebar di mana-mana. Ketika mereka hendak pergi menjumpai, menjenguk di makam Tuhan Yesus, dorang bawa rampah-rampah, dan itu sudah menjadi tradisi pada waktu itu. Ketika ada orang mati, bawa rempah-rempah dengan maksud supaya itu mayat itu juga nyendak cepat busuk, tetapi juga dalam rangka menghormati orang yang sudah meninggal. Jadi itu bagian dari tradisi, bahkan menjadi juga ritual keagamaan pada waktu itu. Dan motivasi mereka seperti itu. Mereka tidak memiliki motivasi seperti yang Tuhan Yesus pernah sampaikan, bahwa anak manusia akan disiksa dan dia akan mati dan pada hari ketiga akan bangkit. Dorang motivasi mau pergi karena Tuhan Yesus pernah bilang bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nyanda, dorang pergi dalam rangka kebiasaan waktu itu. Tetapi
kepada 11 murid. Sekurang 11 dari itu Yudas yang bajual Tuhan Yesus sudah so mengkhianat, so bunuh diri. Dan para murid juga dorang pemahaman tentang kematian dan kebangkitan Yesus belum lengkap. Kenapa? Ketika perempuan disampaikan itu, berita itu disampaikan pada ke-11 murid, dorang cuma anggap omong kosong. Ayat 11 sangat jelas. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Tetapi seorang murid yang menyangkal Yesus, pernah menyangkal Yesus, yaitu Petrus. Sungguh pun demikian, Petrus bangun dan cepat-cepat pergi ke kubur itu. Dan ketika dia menjenguk kubur itu, ke dalam kubur itu dia melihat hanya kain kapan saja. Jadi Petrus laki-laki kedua. Jadi pertama perempuan, kemudian penyaksi kedua adalah Petrus tentang peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini hendak mengingatkan bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Saya katakan demikian karena sampai sekarang masih ada kelompok-kelompok agama lain yang memang menentang, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu hendak bangkit, cuma sampai di mati, tetapi tidak bangkit. Ada kelompok yang mengatakan bahwa dia pemayat orang ada pancuri, seperti skenario yang pernah dibuat oleh para tua-tua itu. Dan kita tentu yang hadir saat ini orang-orang yang percaya akan peristiwa kebangkitan itu. Karena setelah Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada para murid. Dan dengan peristiwa kebangkitan sebagai Tuhan dan Juru paling banyak menulis kitab ini, dia bilang bahwa kita terakhir lihat Tuhan Yesus waktu perjalanan ke Damsyik dan buat Paulus itu bertobat. Dan peristiwa kebangkitan itu menjadi amanat dari Tuhan Yesus. Waktu malam dorang makan perjamuan sebelum Tuhan Yesus itu ditangkap, Tuhan Yesus bilang, "Ngoni ini roti pica itu peringatan akan daku, bahwa tubuhku telah dipecah-pecahkan untuk pendamaian sempurna atas segala dosa. Dan ngoni mesti ingat." Kemudian ketika ngoni makan roti dan juga minum anggur, ngoni membuat perjanjian. Seperti gambaran Tuhan bilang, ini cawan ini adalah cawan perjanjian. Ngoni harus memiliki komitmen untuk memberitakan tentang kematian sampai pada kedatanganku yang kedua kali, sampai Tuhan datang. Tuhan Yesus sendiri saya bilang, cuma orang belum nyandak mengerti. Harus menjadi saksi Kristus, menjadi pemberita-pemberita Injil Yesus Kristus, menjadi pemberita-pemberita kematian dan kebangkitan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus mati karena kasih sayangnya kepada umat manusia, dan dia mati untuk menebus dosa manusia yang dikasihnya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan peristiwa kebangkitan Yesus hendak mengingatkan kita semua tentang kemahakuasaan Yesus, bahwa tidak ada kuasa lain yang mampu menandingi kuasanya. Peristiwa kebangkitan menandakan bahwa dia menang, mengalahkan maut.
Dan berita itulah yang harus torang sampaikan kepada dunia dan manusia. Hari ini torang sungguh bersyukur kan torang boleh memperingati Hari Raya Kebangkitan Paskah 2021. Tetapi di balik rasa syukur kita merayakan hari kebangkitan ini, kita pun terpanggil untuk tentu introspeksi diri pertama. Dan ketika selama ini torang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, torang bertobat, torang membaharui hidup kita. Seperti yang terjadi pada murid-muridnya yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Torang membarui hidup ini dari yang kurang mengerti menjadi mengerti, yang selama ini tidak setia menjadi setia. Torang membarui hidup ini yang tadinya tomba pikir nyandak sempurna menjadi sempurna. Bahkan lebih daripada itu, melalui peristiwa kebangkitan ini, perayaan Paskah ini, kita terpanggil untuk memiliki komitmen untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dimulai dari keluarga kita masing-masing. Jadi lewat peristiwa Paskah ini, saya juga rindu menyampaikan supaya torang memiliki komitmen baru untuk menceritakan, memberitakan peristiwa kematian dan kebangkitan kepada anak-anak kita, mulai di keluarga kita. Tentu kalau tompe mei tua belum terlalu yakin, torang kasih yakin. Belum percaya, torang buat dia percaya. Kalau torang ada pei tua yang belum terlalu percaya, torang baking dia percaya. Kemudian juga tanggung jawab di keluarga kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa mengetahui Yesus, kuasa Tuhan, kasih sayang Tuhan dari kecil. Hari ini Paskah pertama adalah Hari Anak Gemim, dan karena itu kepada kita pun diingatkan untuk memperkenalkan Yesus Kristus yang mati dan bangkit kepada anak-anak kita sejak dini, sejak kecil, supaya tompe anak-anak boleh bertumbuh berkembang di dalam Tuhan. Dorang boleh tahu tu kuasa Tuhan, boleh tahu tu Tuhan Yesus pesayang pada anak-anak, kepada semua orang. Dan anak-anak kita atau generasi penerus kita selanjutnya menjadi generasi-generasi penerus yang taat dan setia. Itu tidak bisa, tidak harus orang lakukan. Menjadi tanggung jawab iman kita sebagai orang percaya, sebagai orang tua kepada anak-anak kita, supaya anak-anak orang akan tetap setia. 50 tahun depan gereja ini tetap full dengan anak-anak. Sejarah membuktikan abad-abad pertengahan di Eropa sana, waktu terjadi revolusi industri pertama kedua, orang banyak konsentrasi fokus di situ, pada teknologi, pada industri. Pendidikan agama terabaikan. Banyak di sana orang-orang jadi pintar, mar banyak sonen tahu gereja. Kesaksian banyak orang yang pernah pasiar di Jerman, di Belanda dulu, dong bale dong bilang, do di sana tuh gereja sekarang kurang oma-oma deng opa-opa tuh jam masuk. Tuh anak muda soalnya ndak jam masuk gereja. Kenapa so pintar-pintar semua, so lebih pintar dari orang tua, tetapi pertumbuhan dompe pendidikan mereka tidak sesuai dengan pendidikan spiritual mereka. Jadi akhirnya so maju tarik, tetapi kehidupan beriman so di bawah. Dan sebagai warga gereja Masih Injili Minasa, orang tua nih mau hal itu mau terjadi tuh. Orang suka sama misalnya Penatua Kolom Sabtu Dr. Lengkong, dari anak sekolah minggu aktif,
remaja pemuda aktif, sampai soal 65 tahun ke atas tetap aktif. Orang suka juga itu mau jadi petompi anak-anak, supaya mereka tetap taat, tetap setia. Makanya berita kematian dan kebangkitan Tuhan terus sampaikan. Kasihnya, bahwa Tuhan Yesus itu mati karena dia pesan 4 orang. Anak-anak harus tahu, bukan cuma orang tua. Kemudian melalui peristiwa kebangkitan Yesus Kristus ini, perayaan Paskah ini, kita pun terpanggil untuk bukan cuma di keluarga kita memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus kepada semua orang. Semua orang siapa? Pertama, orang percaya yang masih setengah-setengah. So percaya kepada Tuhan tetapi pemahaman mereka tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu belum lengkap. Orang harus sampaikan kepada mereka, karena itu terbukti pada jawaban iman kita. Banyak orang percaya, akui, tetapi jawaban iman atas karya selamat Tuhan orang tidak buktikan. Kendati firman Tuhan mengingatkan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu sebagai respons atas karya selamat Tuhan kepada kita. Nah, orang kan kalau sudah lengkap, itu dia pemahaman tentang karya Tuhan Yesus, maka pasti di hari Paskah ini beribadah. Tidak akan dikuasai oleh roh mengantuk. Banyak kan anak-anak lebih dikuasai oleh roh mengantuk, karena internet dan lain sebagainya sampai jam 2, jam 3 hampir siang. Mau bangun pagi masuk gereja, tuh roh mengantuk lebih kuat. Akhirnya tidak masuk gereja. Kendati tanpa peristiwa kebangkitan sia-sia sampai iman semua. Orang pasti akan binasa. Karena peristiwa kematian dan kebangkitan, sehingga orang boleh menikmati keselamatan, sesuatu hal yang sangat penting di kehidupan ini. Karena kalau orang mau gambarkan tuh kehidupan yang binasa di neraka, siksa sekali. Tuh api di dunia ini tidak sebanding dengan api siksaan di neraka. Kau cuma masuk gereja malas-malas, tuh mengantuk lebih kuat. Itu harus kau sampaikan. Kemudian kepada orang lain yang belum percaya. Banyak orang tuh pendeta, orang rasa bagi itu mau sampaikan itu berita kematian dan kebangkitan Kristus kepada orang-orang yang tidak seiman dengan orang. Siapa mau takut? Apa itu materi yang Tuhan sampaikan? Jangan kok mau bilang, oh ini salah, orang benar. Bukan. Sampaikanlah maksud Tuhan Yesus mati karena dia sayang pada orang. Oh, karena dia kasih sehingga dia rela mati untuk menyelamatkan. Kemudian orang pandangan tentang ajaran Yesus, Tuhan Yesus selalu bilang, musti baku-baku sayang, musti baku-baku baik. Itu baku-baku sayang, baku-baku baik itu mulai di kakak adik, suami istri, tetangga, berjemaat, bermasyarakat semua. Baku-baku baik. Kong dalam suasana hidup yang baku-baku baik, baku-baku sayang, itu berkat Tuhan, Tuhan akan perintahkan pergi. Itu. Dan kalau di antara orang ada yang baku salah, Tuhan Yesus sudah ajar pada orang untuk memberi pengampunan. Pengampunan bukan cuma sama dengan konsep manusia. 3 kali ngana bikin salah apa kita habis, kita garis kan. Enggak. Petrus pernah bertanya, tambah sana 4 kali, boleh 7 kali Tuhan? Nyanda, 70 kali 7 kali. Itu berita utama yang Tuhan Yesus ajar pada orang. Dan saya pikir ketika orang mau menyampaikan itu kepada orang lain termasuk agama lain, tidak mau tersinggung orang. Kecuali kau mau sampaikan, oh Tuhan tidak ajar mesti baku musuh dengan ngoni kafir. Tidak. Tuhan Yesus selalu mengajarkan berita kasih, berita perdamaian dan lain sebagainya kepada kita. Jadi kepada mereka, kepada siapapun orang terpanggil untuk menyampaikan berita kematian dan kebangkitan, bahkan semua kehendak Tuhan kepada siapapun.
Karena itu menjadi amanat Tuhan Yesus. Perintah penting Tuhan Yesus menjadi orang percaya harus menyampaikan itu, mengaku sebagai anak Tuhan dan menyampaikan apa isi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian belajar dari firman Tuhan ini juga, di balik rasa syukur atas perayaan kebangkitan Tuhan Yesus, kita pun terpanggil dalam kerja untuk membangun negeri ini. Ikut dalam pembangunan negeri bersama-sama dengan pemerintah. Tentu orang harus meningkatkan orang sumber daya manusia, supaya orang berpikir bukan sampai di tirisan, tetapi jauh ke depan. Perubahan-perubahan yang akan terjadi di daerah kita mau bagaimana orang antisipasi untuk mengatasi ini perubahan-perubahan yang terjadi. Itu perubahan sekarang kan terlalu cepat. Bahkan saya kutip ungkapan dari Jokowi, ada beberapa orang baru belajar ilmu ini. Kong mereka mau terapkan tuh ilmu itu, so ada ilmu yang baru. Contoh saja ini, tahun lalu belum ada itu antigen, yang dia tingkat akurasi berapa? 90%, hampir 100% tuh. Baru ada dulu antibody tuh. Sekarang sudah aja pakai itu kan, karena dia tingkat akurasi Nggak sampai 1 tahun, cuma berapa bulan sudah temukan tuh antigen, sudah eliminasi tuh antibody, karena itu cuma 15% atau 20% dia ketepatan mendeteksi itu virus corona. Nah, ada itu antigen, kita 2 kali swab antigen sampai menangis, ya putar-putar, keluar air mata. Ya itulah perkembangan teknologi. Perubahan terlalu cepat, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Yang harus ada di kehidupan kita. Orang ikut dalam merubah ke arah yang positif, bukan merubah ke arah yang negatif. Banyak kali kita bilang, tuh kemarin kita 2 minggu lalu saya khotbah tentang perubahan dan mengkaitkan dengan jalan tol. Kemudian pas minggu lalu pergi pelayanan di kolom 6 Penatua Deni wilayah mesti ikut jalan tol. Akhirnya saya besok kita ikut cari terus, memang sondak lama. Kurang di bagian jembatan Tendeki sana, kong muta lama di Pinokalan, peklar itu. Kalau orang pidana wudhu kong soklar tuh di Pinokalan itu, di atas antara Pinokalan dan wudhu sudah. So mau buka ini jalan tol, so lancar, investor semua datang, pembangunan akan cepat di sini. Bahkan saya sempat baca koran, bahkan dengar langsung bahasa-bahasa politik. Contoh orang pelan khusus sempat diundang oleh calon gubernur. Dia bilang kalau orang kan sepaham, sependapat, misalnya dari atas sampai bawah akan terjadi percepatan pembangunan, dan konsep itu sudah ada. Wali Kota Bitung solantik sama dengan gubernur, sama dengan presiden, dia punya makna positif, tentukan akan cepat itu proses pembangunan di sini. Biarlah dia cepat rupa jet, kontoran kehidupan orang Kristen pelang, maka pasti yang tidak ada manfaat ini pembangunan ini. Orang mesti ikut bersama-sama dalam kecepatan pembangunan ini. Bahkan orang mengambil bagian dalam percepatan ini. Itu yang didambakan, dirindukan terjadi juga dalam kehidupan beriman umat yang ada di dunia yang semakin berubah, yang ada di dunia yang semakin maju. Tuhan terus memperkenalkan Yesus Kristus tetap taat dan setia, supaya ke depan kesejahteraan hidup orang boleh nikmati. Misi utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa damai dan sejahtera. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan dengarkanlah nats persembahan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Mazmur 116 ayat 12 dan 17a. Haleluya.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang menaikkan pujian syukur terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami terus merasakan kuasa kebangkitan Tuhan. Kami terus merasakan kasih sayang Tuhan di perjalanan kehidupan kami sampai saat ini. Hari demi hari kami boleh lalui, lewati dalam berbagai kesibukan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Dan hari ini kami umat-Mu ada di rumah-Mu yang kudus dan suci. Kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan, bersukacita bersama dalam merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami pun bersyukur karena Engkau boleh memberi waktu dan kesempatan bagi kami semua jemaat Kemim Baitul boleh beribadah di sesi yang kedua di hari raya Paskah ini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau yang sudah memimpin menyertai kami dalam persekutuan ibadah kami ini. Kami sudah membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu tentang kisah nyata kebangkitan Tuhan Yesus yang disaksikan oleh perempuan-perempuan dan para murid. Bahwa sungguh Engkau benar-benar bangkit mengalahkan maut dan Engkau berkuasa. Dan kuasa kasih-Mu tetap terus teguh dulu, sekarang, sampai saat ini, bahkan selama-lamanya. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami tentang kasih sayang-Mu bagi kami, bahwa Engkau rela mati untuk kami. Kasih-Mu, kasih yang tulus, murni, luar biasa, sampai rela mengorbankan tubuh-Mu. Dan sebagai jawaban iman kami atas karya selamat yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kami, firman-Mu pun mengingatkan kami supaya kami tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, dengan terus taat dan setia kepada Tuhan, tetap hidup dalam kasih, tetap saling menopang, saling memperhatikan. Bahkan sebagai murid-murid-Mu, Engkau memberi amanat bagi kami untuk kami menyampaikan akan karya selamat-Mu, akan kasih sayang-Mu kepada setiap orang, dimulai dari keluarga kami masing-masing kepada anak-anak kami, supaya mereka boleh mengenal Yesus, bertumbuh berkembang di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak kebanggaan orang tua. Bahkan juga menyampaikan tentang kematian kebangkitan Yesus, berita selamat kepada semua orang dengan berdasarkan kasih yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Firman-Mu mengingatkan kami semua sebagai jawaban iman kami atas karya selamat-Mu, supaya kami tetap taat setia, hidup bersekutu, bersaksi dan melayani Tuhan. Dan saat ini kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau memberkati kami. Kami percaya Engkau berkuasa dan Engkau sangat tahu keberadaan kehidupan kami. Siapa kami semua yang hadir saat ini, pribadi kami masing-masing, bahkan keluarga kami masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Karena itu kami memohon, tiliklah kami Tuhan. Berkatilah kami semua, umat-Mu yang terus menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa kepadamu untuk persekutuan jemaat Gemim Baitul. Engkau memberkati kami semua. Semangat kebersamaan terus ada pada kami untuk melayani Tuhan. Bahkan Engkau memberkati pelayan khusus-Mu, badan pekerja majelis jemaat, seluruh majelis jemaat Penatua Camas Kolom 1 sampai 21,
memberkati Penatua Bipra, komisi-komisi kerja yang ada, bahkan UPK, Bipra kolom 1 sampai 21, semua kami boleh bergandengan tangan melayani Tuhan. Roh persatuan kesatuan terus ada pada kami. Dan saat ini kami pun bersyukur kepadamu atas suasana yang aman dan damai yang kami boleh nikmati dalam ibadah hari raya sejak Jumat Agung yang lalu. Bahkan sampai saat ini kami ada dalam suasana beribadah yang penuh dengan ketenangan, keamanan, kedamaian. Dan karena itu kami mohon Engkau memberkati saudara-saudara kami yang telah bertugas menjaga keamanan, memberkati bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI, juga Panji Yosua, bahkan organisasi-organisasi kemasyarakatan, bahkan organisasi keagamaan yang boleh bersama-sama menjaga keamanan dalam perayaan Paskah sampai saat ini. Tuhan kiranya mengembalikan berkat berlimpah bagi mereka semua. Juga kami berdoa untuk ibadah-ibadah selanjutnya sampai pada malam hari di semua gereja-gereja yang ada, kiranya dijaga oleh Tuhan. Kiranya jemaat-Mu boleh beribadah dengan penuh kedamaian, dengan penuh sukacita, dan boleh menikmati berkat daripada Tuhan. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan, dari upaya oknum-oknum yang ingin mengacaukan negara kami ini, termasuk peribadatan seperti yang terjadi di Makassar sana, di Mabes Polri sana, dari upaya-upaya orang yang keliru memahami akan bagaimana mereka harus menjadi umat yang taat pada Tuhan. Bagi teroris, Tuhan kiranya yang senantiasa menyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Mereka boleh menyadari akan kesalahan mereka dan mereka boleh bertobat supaya dunia ini boleh ada dalam kedamaian. Tuhan, kami pun berdoa kepadamu untuk pelayan-pelayan-Mu, para pendeta, pastor, semua yang mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di Paskah ini. Tuhan pakai mereka supaya kami boleh sama-sama memberikan pemahaman yang baik dan benar kepada umat Tuhan, supaya umat Tuhan mampu merespons, menjawab kira selamat Tuhan lewat peristiwa kematian dan kebangkitan seturut mau kehendak Tuhan, dan terus bertekad hidup dalam ketaatan kesetiaan, hidup dalam kedamaian dengan semua orang, dengan siapapun juga. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk anggota jemaat-Mu yang tidak sempat hadir dalam persekutuan ibadah karena sedang mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka. Istimewa mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, mereka yang sudah lanjut usia. Kami berdoa khusus buat Bapak Willem Imbing dalam keluarga Imbing Gigir, anggota jemaat kolom 1 yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit umum Prof. Kando. Tuhan, Engkau kiranya menjamah dia, menjamah bagian tubuh yang terasa sakit, bahkan memberkati semua upaya proses pengobatan, penyembuhan, makanan, minuman, obat-obat yang dimakan, diminum, dipakai, diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan menguatkan, memampukan istri, anak-anak, cucu dalam pendampingan buat Bapak Willem. Dan Engkau pun yang senantiasa memberkati semua saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh yang tak sempat hamba-Mu sebutkan di tempat ini. Engkau Maha Kuasa, Engkau mengetahui semua keberadaan kehidupan mereka, dan semuanya kami serahkan, pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Juga kami berdoa kepadamu buat anggota jemaat-Mu yang bersyukur karena ketambahan usia setahun, baik pribadi ataupun usia perkawinan. Tuhan berkati mereka, kuduskan syukur sukacita mereka, dan kiranya mereka bersyukur di dalam Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk anak-anak kami. Hari ini ketika umat-Mu merayakan Paskah, Gereja Masih Injili di Minahasa menjadikan hari ini sebagai
hari anak Gemim. Dan karena itu kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Engkau berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Mereka boleh mengenal Yesus Kristus sejak anak-anak. Dan semua yang boleh memberitakan, baik orang tua, guru sekolah minggu, diberkati oleh Tuhan. Tiada hentinya terus menyampaikan Injil Yesus Kristus, berita kematian dan kebangkitan Tuhan kepada anak-anak kami. Engkau pun memberi hikmat, kepintaran buat anak-anak kami, supaya anak-anak kami bertumbuh berkembang di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak kebanggaan orang tua, kebanggaan jemaat dan masyarakat, bahkan istimewa anak-anak kami di kemudian hari menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati semua upaya-upaya kami untuk membuat anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, yang berhasil, yang takut akan Tuhan. Kami berdoa kepadamu untuk keluarga-keluarga kami masing-masing dalam segala upaya kami, perjuangan kami, usaha pekerjaan kami. Tuhan berkati sesuai dengan profesi kami masing-masing. Tuhan tunjuk jalan, Tuhan buka jalan bagi kami semua. Dan ajar kami untuk tidak pernah lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami pun berdoa kepadamu untuk anggota keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami karena panggilan pendidikan ataupun pekerjaan dimanapun mereka berada, di luar negeri ataupun di luar daerah, di Jakarta, di Papua, di Halmahera sana, di Sumatera sana, di Bengkulu sana, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya menjaga, melindungi mereka. Tuhan kiranya yang senantiasa mendengar doa-doa kami untuk mereka semua, dan Tuhan pula yang mendengar doa-doa mereka untuk kami yang ada di sini. Satukan kami semua dalam satu iman, harap dan kasih yang hanya berasal daripada Tuhan. Tuhan, untuk semua kerja pelayanan kami sepanjang hari ini sampai pada malam hari, semua diberkati oleh Tuhan. Semua kami yang boleh mengambil bagian dalam peribadatan kami saat ini, pemain musik, kantoria, operator LCD, operator live streaming, kostor, pegawai jemaat, para pelayan khusus yang boleh bertugas, penanggung jawab ibadah, pendamping kadim, petugas persembahan, semua kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah ini, kiranya berkat Tuhan berlimpah atas kami. Sebentar setelah kami selesai dalam persekutuan ibadah ini, kami akan kembali pulang ke tempat kami masing-masing. Pimpin sertai kami, tibakan di tempat kami masing-masing dengan selamat, dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan, inilah seru sembahan kami, hidup, kehidupan dan penghidupan kami semua kami serahkan, pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami sudah memberi persembahan. Tuhan kiranya memberkati persembahan ini dan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah bagi kami, baik berkat jasmani, istimewa berkat rohani. Ini doa kami, ampun dosa dan dosa kami, dalam nama Yesus yang sudah bangkit untuk kami. Kami akan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita untuk berdiri, kita menyanyi di Kau yang bangkit. Jaya dan megah.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Ibadah kita sudah selesai. Selamat Paskah, Tuhan Yesus telah bangkit. Haleluya. Silakan duduk dalam doa pribadi. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita masuk pada warta jemaat, badan pekerja, pelayan khusus, bahkan jemaat yang hadir pada saat ini menyampaikan banyak terima kasih bagi Kadin yang terkasih Pendeta Bapak Philip Orlando, Sarjana Teologia, yang menjadi saluran berkat pada saat ini dalam ibadah merayakan Paskah. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan Bapak Pendeta dalam tugas pelayanan, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga, dan tentunya memberkati kehidupan keluarga besar Walando Tumbol. Dan kami juga menyampaikan terima kasih bagi Kantoria, operator LCD, keyboard, dan operator live streaming dalam telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan pada saat ini. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih bagi Pelsus sebagai pembantu Kadin yang penyelenggara bahkan dalam menjalankan kolekte persembahan. Dan kita masuk pada warta jemaat dan informasi untuk ibadah Paskah yang kedua dilaksanakan di kolom masing-masing. Untuk besok hari tanggal 5 April 2021 dan ibadah dilaksanakan di kolom dan diatur oleh Pelsus di kolom tersebut. Dan untuk ibadah Minggu tanggal 11 April 2021 untuk ibadah pagi, Kadin Guru Agama Rompas Imbing dan sudah ada puji-pujian untuk tiap ibadah. Puji-pujian pada ibadah subuh kolom 1 dan kolom 2. Untuk pembantu Kadin Pelsus kolom 1 dan kolom 2 dan penanggung jawab Syamas Yola Roro. Dan untuk ibadah siang jam 9 Kadin Pendeta Misi Sangian Bawole. Puji-pujian kolom 3 dan kolom 4. Pembantu Kadin Pelsus kolom 3 dan Pelsus kolom 4. Penanggung jawab Penatua Purwanto Tulengke. Dan untuk ibadah malam jam 18.00 atau jam 6, Kadin Pendeta Philip Orlando dan puji-pujian kolom 5 dan kolom 6, dan pembantu Kadin kolom 5 dan kolom 6, dan penyelenggara Penatua Deni Kolondam. Dan untuk informasi ibadah Bipra dan komisi, untuk ibadah Pria Kombapa hari Senin tanggal 5 April jam 19.30 bertempat di gedung gereja. Dan untuk ibadah wanita kaum ibu hari Kamis jam 8 April jam 17.00 bertempat di keluarga Boham Paunet atas nama UPK Wanita Kaum Ibu kolom 12. Dan untuk ibadah remaja tanggal 10 April jam 17.00 bertempat di kolom 6
atas nama UPK Remaja Kolom 6. Dan untuk ibadah pemuda hari Sabtu 10 April jam 19.00 bertempat di kolom 19 atas nama UPK Pemuda kolom 19. Pertemuan guru sekolah minggu hari Jumat tanggal 9 April jam 16.00 bertempat di gedung gereja atas nama guru sekolah minggu kolom 11. Ibadah pas hari Kamis 8 April jam 19.30 bertempat di gedung gereja atas nama Syamas kolom 7. Untuk komisi PSDD hari Senin 5 April jam 17.30 bertempat di gedung Serbaguna. Untuk ibadah komisi PDP hari Kamis jam 8 April jam 17.00 bertempat di kolom 14 atas nama keluarga Siwu Singal. Dan sebagai informasi untuk saat ini atau setelah ibadah pada pagi hari ini ada ibadah anak sekolah minggu dalam rangka Hari Anak Gemim yang akan diadakan, sebenarnya terjadwal jam 11. Jadi habis ibadah ini ada ibadah, karena ini sudah mau jam 11. Dan untuk sentralisasi BIPRA dan kolom sentralisasi ibadah lainnya, sampul persepuluhan, sampul syukur HUT pribadi, HUT nikah, sampul Natal, sampul tahun baru dan lain-lain. Bahkan ada informasi untuk hari ulang tahun, itu dapat dilihat atau dibaca pada warta jemaat. Dan sekian warta jemaat pada saat ini, dan atas nama Badan Pekerja menyampaikan selamat Paskah dan selamat anak sekolah Gemim. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Selamat Hari Anak Gemim. Selamat Paskah. Yes. Yes.